Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan harian Philadelphia Kamis tanggal 27 Januari 2022 dengan judul Jika Tidak Maka Jangan. Firman Tuhan diambil dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Padang gurun bukanlah tempat yang dijanjikan Allah bagi umat Israel untuk didiami, tetapi Kanaan. Musa meminta Tuhan untuk tidak membiarkan mereka berangkat ke tanah perjanjian tanpa Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Sebab Allah pernah berkata, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu." Bukan malaikat, tapi Tuhan. Musa tidak biarkan umat yang dipimpinnya bersama dengan dirinya harus berjalan tanpa Tuhan. Kata Musa, hanya kehadiran Tuhan di antara umatnya yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Permintaan Musa akan kehadiran Tuhan bukan berarti ia tidak percaya akan Tuhan yang omnipresent atau maha hadir. Namun Musa minta hadirat Tuhan yang diwujudkan secara nyata, yaitu awan kemuliaan, supaya bisa ditangkap dengan panca indera manusia. Secara alami, manusia perlu melihat wujud Allah untuk dapat menyadari kehadirannya. Perwujudan Allah dalam tiang awan menyatakan hadirat Allah yang membuat bangsa Israel dapat melihat dan meresponinya dengan sujud menyembah kepadanya. Hadirat Tuhan yang dinyatakan dalam wujud serafim terjadi kepada Yesaya. Saat pentabisan Bait Suci Salomo, hadirat Tuhan berupa api yang turun dari langit sehingga kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan, membuat semua yang hadir berlutut dan menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan pernah dinyatakan dalam wujud burung merpati waktu Yesus dibaptis. Hadirat Tuhan berupa lidah api terjadi pada waktu hari Pentakosta. Kehadiran Allah yang diwujudkan sehingga dapat dilihat, didengar, dan dirasakan bisa membuat kita lebih khidmat waktu menyembah Tuhan. Bukan berarti hanya mengejar manifestasi dan mencari sensasi yang sifatnya sementara. Tapi kehadiran Tuhan harusnya kita alami dan responi setiap saat. Seperti Musa pernah berkata, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Allah yang maha hadir diwujudkan dalam pribadi Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, maka kita bisa berkomunikasi dengannya. Alkitab terjemahan lama mencatat, seperti seorang yang bercakap-cakap dengan sahabatnya, begitulah Allah berbicara muka dengan muka kepada Musa. Perjumpaan dengan Tuhan menjadi pengalaman yang membuat Musa semakin mengenal dan mengalami kasih karunia Tuhan. Musa tidak mau bangsa Israel hanya sampai pada pengetahuan tentang Tuhan, tetapi tanpa pengalaman dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bukan hanya dari pengetahuan tentang Tuhan, tetapi dari pengalaman dengan Tuhan. Refleksi untuk hari ini. Pernahkah saudara meminta kehadiran Tuhan untuk menuntun saudara setiap hari? Sudahkah saudara mengalami Tuhan lebih dari yang saudara tahu tentang Tuhan? Lalu, bagaimana saudara meresponi hadirat Tuhan? Demikian renungan Philadelphia untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.